kekerasan yang dilakukan oleh klien Anda. Menuduhkannya seperti itu. Bagaimana Anda menanggapi ini? Ini manusia-manusia seperti orang ini akan ada jutaan kalau mau diminta. Ngomong seenaknya, datang ke kantor polisi, bicarakan. Kalau tidak terbukti, ada sanksinya. Hari ini kan lucu, semua orang sekarang ramai-ramai. Abang, Fransi ini hari ini sudah dari Mapolda, dari Mapolda untuk memberikan keterangan, dibawa, kemudian ditemani oleh P2 TP2 tentunya. Iya. Yang Anda katakan tadi menuding-nuding dengan tidak jelas dan tanpa fakta yang sebenarnya membawa Fransi ini ke Mapolda hari ini. Bagaimana? Mau nggak saya bawa 30 orang yang menunjukkan bahwa ibu ini adalah ibu yang baik? Bagaimana? Dia bisa baik, TP2P apa ini manusia, udah sering nyari-nyari gara-gara terus. Dulu apa yang dia lakukan terhadap anak-anak di Bali ini? Nggak ada. Kita nggak pernah dengar manusia ini. Sekarang cari saksi-saksi yang memberatkan. Saya bisa bikin 30 orang yang bilang bahwa ibu ini orang baik. Dan faktanya begitu. Bagaimana ini? Begitu banyak orang mau melibatkan si ibu. Saya cuma mau memperingatkan orang banyak ini. Kalau bicara, ada fakta, ada bukti. Jangan asal ngomong aja. Oke, kita dengarkan dulu bagaimana statement dari Ibu Siti Supari ya. Bang Hotma, kita dengar dari P2 TP2A dulu sebentar. Kenapa saya membantah? Agus bukanlah pelaku utama. Karena pada tanggal 18 waktu saya turun ke TKP, saya banyak mewawancarai Agus. Saya bertanya, Agus, kamu sudah berapa lama kerja di sini? 1 bulan, Mbak, dia bilang gitu. Apa yang kamu ketahui tentang Angelin? Itu pertanyaan saya pertama. Angelin anaknya pendiam. Apakah Angelin sering mengalami kekerasan dari ibunya atau dari siapapun? Saya tidak tahu, Mbak, apakah itu kekerasan atau enggak. Cuma setiap malam saya sering mendengar si Angelin menangis di dalam kamar ibunya. Itu bahasa pertama. Si Agus ini memang diamankan, dalam artian dilindungi dan selalu diminta keterangan karena memang alibi dari semua kesaksian adalah mengarah ke ibu angkatnya. Nah, pada saat itu saya sendiri mendengar karena memang di sebelah saya sengaja di telepon karena untuk biar saya juga mendengar dan di loudspeaker gitu loh. Apa yang kamu ketahui tentang terbunuhnya Angelin? Dia bilang, saya hanya disuruh menguburkan. Jam berapa kamu kuburkan? Jam 7 malam. Apa yang kamu ketahui sebelum jam 7 malam itu? Nah, dia bilang kronologisnya pada jam 12, pada tanggal 16 itu jam 12 siang, Ibu Margareta memanggil Angelin untuk masuk kamar, tapi dengan bahasa memanggil biasa, Angelin, dia begitu. Nah, si anak ini masuk ke kamar. Nah, tapi beberapa jam sebelumnya ada suara teriakan memanggil lagi, Angelin. Nah, tapi Angelin itu bukan Angelin memanggil, tapi Angelin kaget gitu loh. Nah, pada saat itu Agus nggak tahu apa yang terjadi, tapi jam 7 malam dia diperintahkan untuk mengubur. Itulah keterangan yang saya dapat. Dan saya dengar sendiri dari seorang anggota menelpon Agus di sebelah saya di TKP pada saat ditemukannya kuburannya Angelin. Makanya begitu berapa jam ke depan saya kaget, kenapa tiba-tiba muncul bahasa bahwa Angelin meninggal karena kekerasan seksual. Saya sangat tidak percaya itu. Baik. Ya, Bang Hotma, kita juga sudah terhubung dengan Bang Aris Merdeka Sirait dari Komnas Perlindungan Anak yang terus mengawal kasus ini. Selamat malam, Bang Aris. Selamat malam. Ya, Bang Aris, kami masih menunggu Anda untuk tiba di sini, tapi kemudian tadi yang sudah sangat berkeberatan oleh Bang Hotma adalah ketika banyak sekali pihak-pihak yang bagi kuasa hukum Ibu Margariet membiaskan kemudian informasi yang belum jelas begitu. Seperti salah satunya kan kita tahu beberapa misalnya P2 TP2A yang sudah sangat yakin dengan fakta-faktanya sendiri, lalu kemudian ada juga Komnas PA. Bang Aris punya tanggapan apa soal kuasa hukum yang siap menuntut siapa-siapa saja yang sudah membentuk opini liar? Iya, jadi oke, fakta di lapangan 10 Juni Angelina atau Angelin itu ditemukan menjadi mayat, jenazahnya ditemukan di rumahnya Ibu Margaret. Saya tidak mengatakan bahwa siapa yang melakukan, tetapi seisi rumah itu harus bertanggung jawab karena ada
sosok seorang anak meninggal dunia. Oke. Jadi itu yang kita sampaikan kepada publik. Ada fakta di rumah itu, di rumah ibu angkatnya, Angelin itu meninggal dunia. Lalu tentu ini harus dimintai bertanggung jawab ke isi rumahnya. Gitu loh, Mbak Kim. Oke, tapi Anda yakin sekali saat Anda kemudian mengatakan beberapa waktu lalu bersama kami juga Bang Aris soal Iya. bercak darah yang ada di kamar Ibu Margaret. Nah, itu keterangannya, jangan salah, saya luruskan lagi, itu adalah hasil apa yang ditemukan oleh forensik, di mana dinyatakan bahwa di rumah, di kamarnya Agus ditemukan bercak darah yang sudah mengering, lalu kemudian bercak darah yang ada di kamarnya Ibu Margaret di situ, dan itu disampaikan oleh Kapolresta Denpasar. Jadi itu saya harus luruskan. Sekali lagi mau saya katakan, fakta menunjukkan ada orang meninggal atau Engin meninggal di rumah ibu angkatnya. Lalu tentu kalau polisi harus minta pertanggungjawaban siapa, ke isi rumah yang di dalamnya adalah ibu angkatnya. Itu fakta gitu loh. Satu lagi Bang Aris, tadi Anda kalau itu soal saat pembunuhan. Satu lagi Bang Aris, saat Anda mengatakan Anda masuk ke dalam ruangan atau rumah Angelin, Anda mengatakan rumah ini tidak layak huni karena bau dan kotor dan bau anyir yang Anda ceritakan ini kemudian membuat Anda sangat curiga, sangat menaruh curiga dengan iya, tanggal 24 Mei itu saya diberikan kesempatan oleh Ibu Margaret itu untuk masuk ke kamarnya Angelin. Ya, bersama-sama dan disaksikan wartawan, dan saya didampingi oleh polisi dari Polsek Denpasar Timur. Jadi semua menyaksikan bahwa kondisi itu menurut saya selain itu tidak layak dihuni oleh siapapun, bukan hanya Angelin, karena aromanya itu aroma yang sangat menakutkan. Waktu itu membuat saya itu merinding bahwa ini baunya aneh, ada anyirnya, ada bau anjingnya, kotoran anjing dan sebagainya. Jadi feeling saya waktu itu dalam hati, saya tidak menyebutkan kepada siapa-siapa, ada sesuatu yang terjadi di sini. Saya garis bawahi ya, Bang Aris bilang ada persengkongkolan jahat yang terjadi. Sebentar dulu ya. Lalu kemudian setelah saya curiga dengan itu, saya cari informasi lain termasuk dari gurunya dan sebagainya. Akhirnya saya dengan mengedepankan praduga tak bersalah, saya mengatakan ada dugaan persekongkolan niat jahat di lingkungan sekitar itu. Nah, tanggal 10 itu tanggal 24 Mei. Lalu terbukti itu Balkis 10 Juni ternyata ada orang di dalam yang terduga sekarang ini adalah tersangka si A, itu kan si rumah. Gitu loh, jadi orang terdekat itu. Jadi ini fakta, saya nggak bisa sembunyikan. Oke, gitu. Bang Hotma, seisi rumah menjadi target utama dari pemeriksaan. Tadi dikatakan oleh kemudian Bang Aris, silakan. No, bukan. Itu karena duga-dugaan, terlalu banyak duga-dugaan. Saya kasih tahu, saya sabut satu-satu kata-kata Pak Sirait itu. Ada mayat di dalam rumah, mesti bertanggung jawab. Seberapa jauh tanggung jawabnya? Kalau saya taruh mayat di belakang rumahnya Pak Sirait itu, dia tanggung jawab. Lihat dulu dong, ada darah kucing, darah anjing, darah orang. Buktikan dulu. Ini kebanyakan orang cari panggung, bicara sehingga semua ngarahnya ke Ibu Margaret. Kenapa mesti ngomong? Satu lagi pesan khusus saya pada Pak Sirait. Anda dikasih akte notaris, Anda umumkan keluar. Saya melalui sekarang ini, saya minta kembalikan fotokopi itu. Ini apa semua orang ngomong dugaan, ibu apa tadi PT2P itu asik nyari-nyari orang. Selama ini kemana aja? Kalau mau bilang rumah tidak layak, jangan marah nih halak kita saudara-saudara saya. Yuk Bang Sirait, kita ke kampung kita lihat berapa banyak rumah yang tidak layak huni. Udahlah, jangan ngeberat-beratin ngomong seenaknya untuk memberatkan orang. Ayo, kita dudukkan pada persoalan yang sebenarnya. Cari fakta bukti baru ngomong. Saya punya buktinya, Anda baru ikut, baru sekali. Jangan sok ngomong bicara di publik yang tidak ada gunanya. Untuk sebentar, Bang Aris mau menanggapi saya suka bertengkar. Saya paling suka bertengkar pada orang-orang yang bicara tidak berdasarkan fakta. Duga-duga.
fitnah-fitnah, bicara cari panggung. Saya paling suka Bang Hotma, berdebat. Bang Aris mengawal dari benar-benar Karena saya mau awal menegakkan kasus ini ada keadilan. loh. Silakan Bang Aris. Iya, saya kira Bung Hotma, kita tidak perlulah mari kita buktikan saja. Saya menghargai Bung Hotma sebagai lawyernya. Kalau saya lawyer juga saya bela Bung Margaret kok. Itu logika kan. Tentu saya kan punya hak hukum menyatakan, saya mengatakan mengedepankan praduga tak bersalah. Saya diberikan oleh Ibu Margaret itu adalah saya tidak mengumumkan Pak Hotma. Jadi saya harus luruskan, jangan hubungkan dengan orang Batak di sana, miskin banyak, nggak ada hubungannya. Kalau Anda pergi ke sana, itu pasti nggak. Saya tidak bilang miskin, saya bilang tidak layak. Kan Anda yang bicara tidak layak. Memang saya mengatakan itu, memang nggak mungkin tempat yang tidak layak saya katakan layak, gitu loh. Kan itu hak hukum saya mengatakan itu kan. Itu loh, saya harus dimintai polisi kalau misalnya ada mayat anak angkat saya mati di rumah saya kan. Itu loh Pak Hotma, saya tidak Pak Sirait, saya nanti ini jadi siapapun, tapi saya mengedepankan praduga tak bersalah. Saya tidak mengatakan Ibu Margaret yang salah, yang membunuh, tidak, nggak ada itu kata-kata saya itu. Patut diduga bahwa isi rumah itu harus diperiksa. Karena apa? Karena ada anak angkat yang mati di situ, gitu selama 25 hari tidak tercium. Oke. Bang Hotma? boleh bilang patut diduga, tapi jangan bilang bersekongkol. Itu sudah menuduh. Bersekongkol kan boleh. Gimana sih bilang azas praduga tidak bersalah? Kan boleh, kan bahasa hukumnya seperti itu. Kalau Anda saya bilang kan Bung Goto selalu membela klien, selalu. Kalau Anda saya bilang bersekongkol untuk suatu kejahatan mau. Kalau diduga ada persekongkolan kejahatan boleh. Siapa yang maksud Anda bersekongkol? Saya tanya siapa yang menurut sudah Anda dijawab, bersekongkol? Sudah dijawab seisi rumah. 10 Juni itu Sudah ada dijawab, orang seisi mati rumah. di situ. Dan kemudian ada tersangkanya yang sempat di situ. Kalau di rumah nanti tidak itu. terbukti, saya tuntut dia. Bicara Gini, silakan, klien Anda Inilah sudah susahnya. menjadi tersangka membela atas anak, dugaan Bu. kasus Pak, penelantaran membela anak. anak bukan membela predator. Iya, oke. Klien Anda sudah menjadi tersangka atas Misbah, penelantaran anak. Anda gitu ya. tahu nggak berapa orang terlantar di Republik ini? Saya mau tanya sama Anda, berapa orang anak kecil terlantar di Republik ini? Dan berapa orang yang menaruh hatinya mengurus anak-anak terlantar itu? Saya dengan segala kerendahan hati, berapa banyak yayasan-yayasan yang menelantarkan orang. Nggak usah diajari soal itu deh. Saya kan tidak mau ngasih tahu apa Bung, yang saya lakukan. Anda meninggalkan. Itu loh, jadi Oke, Bang Haris, Anda Bang Haris, meninggalkan soal anak-anak itu. dari Samuel. Oke, sebentar, Bang. Kita Anda bicara Oke, kerjanya Bang senang. Hotma ditahan dulu. Kita fokus ke Angelin. Bang Haris ditahan dulu, jangan ditutup teleponnya. Kita masih menunggu Anda juga sesaat lagi.